Ya, bisa kita mulai ya untuk persekutuan remaja online pada sore hari ini. Silahkan untuk konvokatornya membuka terlebih dahulu. Untuk persekutuan remaja kali ini akan dibawakan oleh Penatua Ferry Kristiawan dengan tema You Are Not Alone. Untuk konvokator ada saya sendiri, MC ada Iren, singer ada Elin, doa ada Rio, dan untuk kesimpulan ada Matthew. Selamat masuk ibadah. Iya. Iren siap ya Iren? Iren. Mana Iren nih? Iren. Ya. Mana nih Irennya nih? Oh, Irennya keluar lagi ya, Iren ya? Ya, Iren sedang berusaha join lagi. Tunggu ya. Tunggu. Iren, udah siap, Iren? Iya. Iya kok. Ya, silakan dimulai Iren. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Puji Tuhan sehat. Jadi sebelum kita mulai persekutuan remaja, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Elin. Iya. Lagunya apa, Elin? Jadi sebelum kita mulai persekutuan remaja, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Elin. Ya, mari kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Tunggu ya. Tunggu. Tak share screen biar kalian bisa ikut nyanyi. Siap ya, semuanya nyanyi. Bentar. Udah denger lagunya nggak sih? Bentar ya. Sebentar. Share sound. Ya. Mulai lagi ya. Mari kita
Mari, mari yang menyanyikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka bersuka dalam mari kita bersuka Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, teman kita, Ryu, akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kita boleh kembali bertemu lagi, berkumpul lagi di persekutuan remaja kali ini ya Tuhan. Walaupun belum bisa dilakukan secara onsite, tapi kiranya boleh persekutuan remaja kali ini walaupun dilakukan secara offline dapat semakin membangun karakter kami untuk bertumbuh lagi semakin serupa dengan Kau ya Tuhan. Berkati acara hari ini ya Tuhan, berkati kami semua agar memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Dipersilakan untuk Penatua Ferry Kristiawan untuk memimpin firman Tuhan hari ini. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ya, tadi sudah doa ya, jadi kita bisa langsung ya untuk membuka dan membaca firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Masing-masing sudah ada Alkitab ya. Pengkhotbah pasal 4, ayat yang ke-9 dan ke-10. Minta tolong Gwenda ya untuk membacakan ayat sore hari ini.
Bu Brenda bisa minta tolong bacain. Atau kalau enggak, minta tolong Jero ya. Bisa ya Jero ya. Bacakan Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ya. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, orang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar tentang persahabatan. Kita akan membahas tentang persahabatan. Adik-adik, apa itu persahabatan? Kita pasti semua sudah tahu. Persahabatan kalau bahasa Inggrisnya best friend, ya. Kalau bahasa Mandarinnya, kalau ada yang kursus itu Hao Beng Yu, ya. Teman yang baik. Atau kalau orang Tegal di sini suka bilang jakwir, ya. Itu bahasa Tegal. Karena orang Tegal jadi bilangnya jakwir. Tapi semua orang, semua teman-teman pasti punya sahabat di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan meskipun kita sudah tua nanti, dewasa, pasti kita punya sahabat. Nah, best friend atau sahabat atau teman baik itu dikatakan di pengkhotbah tadi sangat menarik, ya. Saling menolong dan juga kalau ada yang jatuh, temannya atau best friend-nya atau sahabatnya akan mengangkat, akan menopang, ya. Di situ dikatakan why. Why itu berarti celaka. Celakalah orang yang tidak bersahabat, kesulitan, akan kesulitan. Tapi kalau ada sahabat, orang itu bisa saling tolong menolong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke era pandemi seperti sekarang ini, kita bisa dengan senang bersama dengan sahabat kita saling bantu, saling tolong waktu pelayanan. Pas belum ada pandemi, kita bisa main musik bareng, kita bisa latihan drama bareng. Pas waktu sekolah, kita bisa belajar bareng. Kita juga bisa main ke rumah teman. Kita bisa nginep di rumah teman, dan seterusnya. Sangat mengasihkan. Bahkan kita bisa pergi jalan-jalan bareng gitu ya, les bareng dan seterusnya. Tetapi karena pandemi, maka kita semua mengalami kesulitan. Karena kita masing-masing tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kita bertemunya dengan apa? Dengan cara chatting, ya. Bisa juga dengan cara video call seperti ini, Zoom,
dan seterusnya. Juga bisa pakai IG ya. Sekarang musim sekali IG. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di IG itu kita pasti punya follower ya. Dan pasti kita juga follow someone, follow seseorang. Nah, adik-adik, siapa yang followernya banyak? Ya. Tetapi yang lebih penting bukan hanya follower, tetapi juga real friend. Ya, kalau saya lebih suka banyak real friend-nya daripada banyak follower-nya. Karena dengan real friend itu kita bisa saling sharing, bisa saling curhat, dan bisa saling peduli. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana ciri sahabat yang baik itu? Ciri sahabat yang baik itu yang pertama adalah peduli atau care. Peduli apa? Peduli dengan kehidupan kita. Peduli sama ulang tahun kita. Kalau kita ulang tahun, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, dia akan memberikan selamat, gitu ya. Happy birthday, dan kemudian selamat ya, kali ini kamu juara kelas, kamu juara lomba, dan seterusnya. Dan juga sahabat yang baik itu peduli dengan kesulitan kita. Kalau tadi peduli dengan kebahagiaan kita. Sekarang peduli dengan kesulitan kita. Ketika kita sakit, dia akan ikut sedih. Dia akan ikut bertanya, kamu sakit apa? Apa yang bisa saya bantu? Mau beli obat? Mau minta apa? Mau dibantu apa? Itu kita bisa saling care. Ya. Kalau sekarang zaman pandemi atau zaman COVID, kalau teman kita, sahabat kita ada yang kena, kita sebenarnya bisa membantu dengan mencarikan donor terapi plasma konvalesen ya. Biasanya lewat WA itu kita saling bantu. Sahabat kita ada yang kena COVID, ada nggak yang mau donor untuk terapi plasma, donor darahnya. Nah, itu bisa berbagi lewat WA grup dan seterusnya. Nah, adik-adik tadi yang pertama kita sahabat yang baik itu cirinya adalah yang pertama tadi peduli. Lalu yang kedua, ciri sahabat yang baik itu adalah mengasihi kita. Ya. Kalau tadi peduli, sekarang mengasihi kita. Sudah mulai action ini, ya. Tindakannya, actionnya bisa mendengarkan kesulitan kita atau curhat kita atau chatting kita. Nah, ini saya punya gambar telinga, adik-adik. Ya. Ada gambar telinga di sini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, telinga ini kalau disatukan ya, diletakkan berdampingan, itu membentuk seperti hati ya. Ini menarik sekali. Karena kalau kita mendengarkan curhatan atau kesulitan sahabat kita tanpa hati, itu sahabat kita jadi nggak mau cerita. Ya, males gitu loh. Nggak niat dengerin gitu ya. Dengerinnya asal-asalan gitu ya. Tapi kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan dua telinga kita dan masuk ke dalam hati kita, kita bisa ikut merasakan beban yang dirasakan sama sahabat kita, maka sahabat kita akan senang sekali. Ya, kita nggak usah banyak ngomong, kita nggak usah banyak memberi apa, tapi memberi telinga kita dengan hati. Ya, pasti sahabat kita juga sudah senang sekali, sudah plong katanya ya, kalau sudah bisa curhat. Nah, mungkin sekarang nggak pakai telinga karena
pulsa teleponnya diganti dengan kuota internet. Ya enggak apa-apa, kita bales chattingnya ya, bales curhatnya lewat WA, lewat IG, lewat apa, lewat Line dan sebagainya. Kita berikan waktu kita berikan hati kita untuk sahabat kita. Ya. Nah, juga bisa mengasihi sahabat kita dengan cara memberi sesuatu atau memberi barang, atau dengan cara melayani juga bisa ya. Jadi ketika kita memberi sesuatu, pasti mereka juga senang sekali ya. Ketika kita punya dan mereka membutuhkan, kita perlu membantu, memberi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari ciri sahabat yang baik itu adalah berkualitas atau bermutu atau layak ya. Jadi kita juga perlu membantu dengan hal yang berkualitas, dengan hal yang berguna. Adik-adik, ketika kita misalnya mendengar berita, ada bencana alam, ada gunung api meletus atau banjir longsor ya, sehingga banyak orang yang harus meninggalkan rumahnya, harus mengungsi ya. Kita pasti tergerak, peduli ya. Nah, ketika kita peduli dan kita juga mengasihi mereka, tentunya kita juga ingin memberikan yang berkualitas. Yang berkualitas tidak harus yang mahal, tetapi yang layak. Contohnya apa, adik-adik? Contohnya kalau kita memberi baju layak pakai ya untuk saudara-saudara kita korban bencana. Kita pasti pilihkan yang cukup baik ya. Kan nggak mungkin toh kita cari yang bolong-bolong gitu ya, yang LED settingnya jebol, yang sudah brodol, pasti tidak mungkin. Kita pasti mencari yang berkualitas. Mungkin tidak harus yang mahal atau yang bermerek, tetapi yang layak pakai. Nah, demikian pula dengan sahabat kita. Adik-adik, ketika kita memberi sesuatu yang bermutu, tidak harus yang mahal. Contohnya ya, ketika waktu itu saya sempat jalan-jalan ke mall, lihat ada satu hal yang kreatif ya. Ketika kita mengasihi sahabat kita, ketika kita peduli dengan sahabat kita, ketika kita ingin memberi yang bermutu, kita bisa berikan dengan kreativitas kita. Misalnya kita jalan-jalan lalu lihat sesuatu, wah, sahabat saya suka coklat. Dia itu hobi jajan. Kita bisa belikan. Ini contoh ada makanan coklat ya. Nah, di sini yang menarik apa adik-adik? Ada tulisannya. You always make me laugh. Ya. Kita di belakangnya di sini ditulis kepada sahabatku. Misalnya di sini ada Evelyn gitu ya, atau siapa bisa ditulis. Lalu kemudian juga kalau memang kita mengasihi sahabat kita dan kita ingin ungkapkan dengan coklat ini. Bentar lagi Valentine ya ini ya. Jadi contohnya coklat. Di sini ada tulisannya I love you ya. Di sini belakangnya ditulis I love you my best friend gitu ya. Terus kemudian ada juga di sini yang kata-katanya yang juga unik. I am lucky to have you gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan karena saya kenal kamu. Terus kemudian ada lagi ini be mine gitu ya. Terus kemudian ini bagus. You are the one and only ya.
kamu hanya satu-satunya sahabatku. Dan kemudian ada lagi kalau sahabat kita berhasil, misalnya juara sesuatu atau apa, dikasih ini, you are the best. Ya, mungkin harganya tidak mahal, tetapi kata-katanya cukup menyentuh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 3 poin tadi, yaitu yang pertama, kita peduli, care sama orang lain, care sama sahabat kita. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua, mengasihi, ya, melakukan yang baik, action, gitu. Yang ketiga, mari kita lakukan itu dengan kualitas. Nah, adik-adik, kita melihat satu video ya. Di sini ada video yang menarik yang menceritakan bagaimana kepedulian, kebaikan, dan kualitas itu dinyatakan. Kita akan lihat satu tayangan video. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple.
Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama peduli. Mau nggak kita care sama orang lain? Mau nggak kita care sama sahabat kita? Yang kedua, action. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu yang baik. Lakukan dengan kasih. Dan yang ketiga, berikan sesuatu yang berkualitas, yang bermutu, yang berguna, yang layak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita teringat sama sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Allah kita yang luar biasa itu mau peduli dengan kita. Mau peduli dengan adik-adik dan saya. Dan semua orang berdosa. Sehingga kepeduliannya Tuhan itu, yang luar biasa itu, membuat hati kita terenyuh atau membuat hati kita terharu. Tuhan tidak hanya peduli, tetapi Dia juga mengasihi kita. Tuhan action, Tuhan turun dari surga mulia ke dunia ini, ke dunia kita, tempat adik-adik dan saya tinggal. Lalu Tuhan juga memberikan sesuatu yang berkualitas atau yang bermutu atau yang berguna bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu apa adik-adik? Yaitu tubuhnya dan darahnya. His precious blood dicurahkan bagi kita di atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk supaya adik-adik dan saya dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sahabat kita di dunia mungkin suatu saat bisa mengecewakan kita. Tetapi kita juga punya selain sahabat yang di dunia, yaitu sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan kita dalam ayatnya, Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesuslah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang bermutu, yang berguna, yang layak kita terima, yaitu keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk persahabatan yang kita miliki, entah sahabat kita di gereja, di sekolah, di rumah, dan juga bersyukur untuk persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Penatua Ferry. Teman-teman, mau kasih info, kalau persembahan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GKI Tegal, BCA 0476399399, atau kalian bisa pakai aplikasi uang elektronik kalian, lalu di-scan di sini. Tunggu bentar ya. Iya kok. Di-scan di sini ya teman-teman. Ya,
Dan kesimpulan dari renungan tersebut atau firman tersebut akan dibacakan oleh Matthew. Kesimpulan dari tadi adalah teman asli itu sangatlah penting. Karena jika kita punya teman asli, kita dapat curhat dengannya, ngobrol bersamanya, dan lain-lainnya. Kita juga tahu bahwa sahabat yang baik itu peduli dengan kita, mengasihi kita, dan juga bisa menjadi teman mendengar kita. Lalu, kita juga harus tahu bahwa kita semuanya punya sahabat sejati di kehidupan kita semua, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Matthew. Acara akan segera berakhir, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Elin, yaitu lagu Allah Itu Baik.
Selanjutnya akan saya serahkan kepada konvokator. Oke, terima kasih atas para petugas yang sudah bertugas pada hari ini. Untuk jadwal para petugas untuk persekutuan remaja minggu depan tanggal 13 Februari tahun 2021 itu konvokator ada Franz, MC dan doa pembuka ada Evelyn, singer ada Angel, dan kesimpulan ada Nobil. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Iya, teman-teman, terima kasih ya. Nah, untuk mengakhirinya, kita mau foto bersama. Ya, kita mau foto bersama. Ya, sekarang nyalain kameranya ya. Kita mau foto bersama. Tunggu. Sudah semua? Ini ya. Ya, kita mau foto bersama ya. Kita hitung 1 2 3 ya. Jangan lupa senyumnya yang lebar. 1 2 3. Sekali lagi ya. 1 2 3. Iya, teman-teman terima kasih ya untuk persekutuan online pada sore hari ini. Ya, minggu depan yang bawain firman siapa Sam? Pendeta Priscilla. Dengan tema kontroversi seputar Valentine. Ya, minggu depan itu kontroversi tentang Valentine. Wah, kita bakal seru-seruan di minggu depan ya. Nanti acaranya pasti spesial dong. Nggak ngerti apa ya minggu depan ya. Pokoknya kita akan bicara tentang kontroversi Valentine dengan acara yang masih dirahasiakan. Nanti teman-teman pengurus akan membuat acaranya lebih menarik. Ya teman-teman, terima kasih ya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya.